Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, setelah video sebelumnya saya mengulas analisis teknikal, pagi kali ini saya ingin sharing mengenai analisis fundamental. Namun demikian, sebelum saya mengulas, tentunya selalu izinkan saya terlebih dahulu memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi yang cerah ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, pagi kali ini saya akan mengupas mengenai analisis fundamental atau analisa fundamental. Apa sih sebenarnya analisis fundamental itu ya? Yang tentunya analisa ini mengandalkan berita-berita yang terjadi di pasar dunia atau yang sedang beredar di pasar. Ya. Kandungan berita ini menjadi penggerak emosi market atau emosi para trader untuk menentukan nilai suatu mata uang, mungkin saham juga atau instrumen yang lain. Salah satu contoh adalah kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika atau The Fed ya, dapat berarti menguatkan dolar seperti itu ya. Lagi apa namanya, seperti juga minyak, misalnya kenaikan harga minyak akan menggerak harga saham-saham yang berhubungan dengan tentunya komoditas dan lain sebagainya. Nah, bagi Anda yang menyukai analisis yang tidak rumit-rumit ya, berupa hitungan grafik atau hitungan-hitungan secara teknikal ya, dan sebagainya, maka Anda untuk mempelajari analisis fundamental ini ya, ini mungkin lebih cocok ya untuk mempelajari analisa fundamental dengan benar. Anda harus mempelajari ilmu perekonomian tentunya, finansial secara makro. Kemudian misalnya ya, mengapa suku bunga dapat menjadi nilai mata uang itu menguat atau melemah. Ya, di sini tidak akan secara mendetail saya akan mengupas tentang hukum-hukum ekonomi ya, seperti di atas tersebut, namun ada beberapa berita indikator ekonomi yang tentunya sekiranya dapat Anda gunakan sebagai acuan ya. Saya akan berbicara mengenai prinsip ya. Analisa fundamental ini membutuhkan kelihayan atau kecakapan tersendiri ya, untuk memperhitungkan penting tidaknya suatu informasi menjadi faktor yang akan berpengaruh terhadap fluktuasi. Nah, nilai tukar suatu mata uang ya, tentunya fluktuasi nilai tukar mata uang tersebut. Nah, berikut adalah prinsip-prinsip analisis fundamental ya, yang mungkin sangat berpengaruh ya. Seperti yang pertama, reaksi berantai. Semakin besar dampak berantai suatu informasi ya dari berita-berita tersebut, semakin besar pengaruh terhadap nilai, tentunya ini ada sangkut pautnya mengenai indeks saham. Nah, kemudian yang kedua, jarak informasi. Semakin dekat informasi dengan suatu indeks saham, ya, semakin besar pengaruh informasi tersebut ya. Misal begini, informasi yang berasal dari dalam negeri, misalkan Indonesia, ini lebih besar pengaruhnya terhadap nilai indeks harga saham gabungan atau IHSG kalau di Indonesia. Nah, ini dibandingkan mungkin informasi yang datangnya dari luar negeri. Kemudian selanjutnya, itu sumber berita. Semakin resmi sumber berita, itu semakin kuat pengaruhnya terhadap nilai indeks saham. Kemudian yang selanjutnya, ini jenis berita. Nah, jenis berita ini ya, ada berita ekonomi lebih kuat pengaruhnya terhadap tentunya indeks saham suatu negara dibandingkan berita lainnya seperti politik, sosial, atau budaya. Kenapa sih ini disangkut pautkan dengan saham? Karena di dalam suatu negara tentunya banyak perusahaan, kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang listing di bursa ya. Ini sangat berpengaruh
dan memang sangat mempengaruhi menguat atau melemahnya nilai tukar mata uang. Kemudian setelah ada prinsip, saya akan juga bicara mengenai prosedur. Nah, semua informasi kadang-kadang ya, hingga informasi yang tidak rasional. Kadang kita mendapatkan, mencari informasi-informasi itu kadang ada yang tidak rasional. Nah, harus dikumpulkan untuk dijadikan alat memprediksi pergerakan indeks sahamnya. Intinya informasi tersebut akan mempengaruhi permintaan dan penawaran atas indeks saham suatu negara atau supply and demand daripada indeks saham tersebut. Sahabat trader, kemudian merujuk dengan yang selanjutnya adalah metode. Metode untuk melakukan analisa fundamental ini adalah dengan terus-menerus tentunya mengupdate informasi yang ada ya, mengenai media informasi tersebut tergantung ketersediaan yang ada di tempat kita. Untuk trading indeks saham informasi ini banyak tersedia di menu berita-berita ya tentunya. Nah, yang selanjutnya kondisi politik dan perekonomian. Ya, seperti negara Amerika Serikat ya, ini sangat berpengaruh kepada kondisi perekonomian dunia. Karena itu ya, news ekonomi negara tersebut sering dijadikan sebagai tolok ukur para investor terhadap pergerakan mata uang utama dunia. Kemudian dasar penganalisisan ini ya, secara fundamental ya tentunya, dasar penganalisisan ini adalah informasi atau berita yang berasal dari, artinya begini, informasi ini, berita ini tentunya harus melalui sumber yang kuat ya, seperti satu instansi resmi pemerintah, kemudian media cetak atau elektronik yang kredibel, kemudian perorangan. Tentu sesuai dengan sumber, maka metode fundamental bersifat subjektif ya, tergantung derajat kepercayaan investor atau konsultan sumber berita tersebut. Nah, berita fundamental ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian ya. Ini ada dua ya, berita permintaan, ya ini bersifat bullish ya. Bullish ini sendiri berasal dari kata bull yang artinya banteng atau sapi jantan. Nah, sifat tersebut menggambarkan gerakan harga pasar ya, terlihat seolah-olah akan turun, namun sebenarnya persis mirip dengan gerakan banteng menanduk musuhnya ya, yaitu menanduk lalu melemparnya ke atas. Nah, ini bullish. Kemudian penawaran yang bersifat bearish ya. Bearish ini berasal dari kata bear yang artinya beruang. Sifat tersebut menggambarkan gerakan harga pasar terlihat seolah-olah akan naik, namun sebenarnya harga turun. Mirip ini gerakan beruang mencengkram mangsa, yaitu mengangkat lalu membanting. Ini berbeda dengan bullish ya. Jadi lawannya bullish ini bearish. Nah, beberapa faktor fundamental yang berpengaruh terhadap forex ini antara lain ya, faktor keuangan ya, perubahan kebijakan keuangan suatu negara ini sangat berpengaruh. Nilai ekspornya bagaimana, pendapatannya bagaimana, pengangguran akan sangat berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang tersebut. Yang kedua, tingkat suku bunga ya. Besar kecilnya tingkat suku bunga ini berpengaruh terhadap nilai mata uang negara tersebut tentunya. Yang kemudian berpengaruh pula pada suku bunga kredit ini berantai. Ketertarikan, kemudian ketertarikan investor dan lain-lain ini sangat mempengaruhi hal-hal tersebut. Yang ketiga, faktor politik dan sosial, perubahan politik tentunya. Suatu negara ya, seperti pergantian pimpinan, kemudian kabinet, tingkat keamanan dan lain-lain negara tersebut akan semakin baik nilai mata uangnya ya. Nah, yang terakhir ini kerusuhan atau bencana. Nah, ini faktor ini yang tidak dapat selalu diprediksi. Sangat berpengaruh secara negatif ya, seperti mungkin gempa bumi atau mungkin kerusuhan-kerusuhan ini berpengaruh sangat negatif. Nah,
Apa sih sebenarnya keuntungan analisa fundamental ya? Yang pertama itu mudah. Kemudian menentukan harga secara global. Nah, ini kemudahannya. Kemudian penentu tren jangka panjang pada tren jangka panjang atau long term trading ya. Dan pada kondisi-kondisi tertentu ini juga bisa dilakukan untuk short term trading. Nah, kalau ada kelebihan tentu juga ada kelemahan analisa fundamental tersebut. Ya, tidak bisa menentukan secara eksak seperti technical ya. Maka makan banyak waktu tentunya ini karena kita harus mengumpulkan data-data dari berbagai atau informasi dari berita sana sini, dan ini baru dikumpulkan. Banyak asumsi yang dipakai. Nah, sekarang saran saya berita-berita yang sifatnya sangat rentan akan terhadap perubahan mata uang, misalnya kayak payroll, teroris, suku bunga dan lain-lain ini, Anda bisa lebih berfokus seperti hal tersebut. Nah, sahabat trader, mungkin itu dulu yang bisa saya sarankan pada pagi kali ini. Bagi sahabat trader yang menanyakan grup WA ya, bagaimana join, silakan Anda add WA saya di description sana ya. Dan yang juga menanyakan live trade, silakan juga add di sana. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, tentunya silakan subscribe. Dan yang menginginkan diskusi secara private silakan. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, bisnis dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.